قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas dongengan para habaib kaum muslimin. Tapi kali ini dongengannya saja, dongengan kisah para habaib yang menjadi wali, yang punya karomah, dan karomahnya pasti sakti, ya. Kalau yang mendongeng, ini sepertinya bukan habib. Kalau prejengannya itu kayak tukang pijit, ya. Kita lihat nih gambarnya nih, ya. Kayak tukang pijit. Dan wajar kalau tukang pijit kemudian banyak koleksi dongengnya. Karena bisa jadi itu sebuah trik yang dia buat supaya pasien pijitnya itu betah dipijit. Jadi sambil mijit, sambil mendongeng, dan pasiennya mendengarkan dongeng. Tapi kalau dongengan yang seperti ini bahaya kaum muslimin, ya. Tidak bisa dibiarkan. Karena itu membahayakan akidah, merusak akidah. Kalau sampai ada yang percaya, ini akidahnya berbahaya kaum muslimin, ya. Dan kayaknya orang ini memang spesialis pembuat video dongengan para habaib kaum muslimin. Karena banyak sekali video orang ini yang berseliweran di YouTube, dan isinya semuanya dongengan kaum muslimin. Coba kita simak salah satu videonya. Tentang kemuliaan Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, katanya kaum muslimin. Sebenarnya kalau ditinjau secara lughah, kata-kata radhiyallahu anhu ini tidak ada masalah. Karena memang maknanya semoga Allah meridhoinya. Kalau niatnya mengucapkan radhiyallahu anhu itu untuk mendoakan, maka diperbolehkan kaum muslimin. Tapi kalau untuk memberikan kabar bahwa Allah meridhoi dirinya, maka ini menjadi permasalahan. Karena ini butuh dalil. Dari mana bisa tahu bahwa Allah telah meridhoinya? Nggak ada yang tahu kaum muslimin. Berbeda kalau ucapan radhiyallahu anhu ini diucapkan untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentu ucapan tersebut harus disertai dengan niat memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi mereka. Karena dalilnya jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam. Siapakah mereka kaum muslimin? Tentu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari golongan muhajirin, kemudian dari golongan ansor, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Di sini jelas kaum muslimin, para sahabat, kemudian kaum muhajirin, kaum ansor, jelas secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka. Orang-orang yang pertama tidak diragukan lagi, mereka sahabat. Kemudian muhajirin yang ikut hijrah kepada Rasulullah SAW, kaum ansor, ya. Itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik menyebutkan. Akan tetapi di belakang mereka ini walladzina taba'ahum bi ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini ada penekanan, mengikuti mereka dengan baik. Barulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau tidak mengikuti dengan baik, maka bagaimana mungkin mendapatkan gelar radhiyallahu anhu? Bagaimana mungkin bisa diberikan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi dirinya? Kalau cara beragamanya mengikuti para sahabat, mengikuti muhajirin, mengikuti ansor, mengikuti mereka dengan baik, itu tadi baru radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi kalau menyelisihi para sahabat, menyelisihi kaum muhajirin, menyelisihi kaum ansor, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ridho? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itiba'nya itu tidak bil ihsan, tidak dengan cara yang baik. Lalu bagaimana dengan Syekh Abu Bakar bin Salim? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, ya. Coba kita simak bagaimana ceritanya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, baru kita bisa tahu bagaimana cara dia mengikuti para sahabat. Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min aulia Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai
pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Beliau juga berkata, nazri wa nazira naziri li dakhalat jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Sahibul Maulid Sintur Durar As-Sayyidil Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, qalab di lauhil mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Habib Umar bin Hafiz juga pernah berkata, semua orang yang hadir di haul Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapat syafaat beliau, termasuk bagi mereka yang datang dengan niat buruk sekalipun. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa dalam tausiah beliau pernah mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang mahfuz, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Nah kaum muslimin, ini kita nggak tahu ya kaum muslimin ya, apa benar apa tidak yang diceritakan sama orang ini. Apakah benar Syekh Abu Bakar bin Salim yang mengatakan seperti itu? Kalau benar, maka jelas Syekh Abu Bakar bin Salim ini tidak mengikuti cara beragama para sahabat, kaum muhajirin, kaum ansor dengan baik. Kok bisa begitu? Ya bisa kaum muslimin. Orang yang jelas-jelas Allah ridhoi saja, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak ada yang berani berkata seperti itu. Seandainya aku tidak malu kepada Rasulullah SAW, maka akan aku padamkan api neraka dengan jari kelingkingku. Sok hebat banget ini namanya kaum muslimin. Dipikir api neraka itu kayak api rokok. Kayak api rokok Pak Kiai yang suka udut waktu tahlilan, waktu acara maulid, waktu acara-acara apalah ya, yang masih bisa ditahan panasnya kalau api rokok itu. Dan tentu yang menahan panasnya api rokok di jari kelingkingnya itu jari kelingking yang ada kapalnya yang tebal. Tahu ya kapal di kulit itu ya. Kalau kulit kelingkingnya ini kapalnya tebal, maka kemungkinan masih bisa menahan panasnya api rokok. Tapi kalau kulit yang normal kayaknya nggak mungkin tahan kena api rokok, pasti kepanasan ya. Apalagi ini api neraka mau dipadamkan dengan jari kelingkingnya. Kan sok hebat banget itu namanya kaum muslimin. Sok hebat banget itu namanya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an saja yang jelas-jelas diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa setan itu takut kepada beliau. Kalau beliau lewat di satu jalan, maka setan akan menghindar cari jalan lain. Nggak pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan dengan sombong ya, menyebutkan bahwa kalau dirinya ini nggak bakal diganggu sama setan. Karena sudah jelas setan takut sama beliau. Nggak pernah. Ini Abu Bakar bin Salim kok sombong seperti itu. Ngikutin siapa kalau sombong begitu kaum muslimin? Kan nggak mungkin ngikuti para sahabat, ngikutin kaum muhajirin, ngikutin kaum ansor, kemudian sombong seperti itu. Nggak mungkin. Ditambah lagi mengatakan orang yang pernah melihatnya dan orang yang pernah melihat orang yang melihat dirinya, maka akan masuk surga. Ajib banget ini kaum muslimin. Melebihi Nabi. Paman Nabi saja, yang bukan cuma lihat Nabi, tapi membela Nabi, sayang betul sama Nabi, masuk neraka kaum muslimin. Ini Abu Bakar bin Salim, orang yang cuma melihatnya akan masuk surga. Bahkan melihat orang yang pernah melihat dirinya saja bisa masuk surga. Ini jelas kedustaan kaum muslimin. Ya, entah ini dusta Syekh Abu Bakar bin Salim, entah dusta para pengikutnya, entah dusta yang dibuat-buat untuk memperburuk citra Syekh Abu Bakar bin Salim, kita tidak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu jelas cerita dusta. Dari mana asal cerita-cerita yang seperti itu ya, yang katanya orang yang pernah melihat dirinya, orang yang pernah melihat dirinya masuk surga. Dari mana datang beritanya seperti itu? Apakah dari malaikat? Ya, malaikat siapa yang datang? Itu jelas kedustaan kaum muslimin, dusta yang besar itu. Ditambah lagi, disebutkan di zaman Abu Bakar bin Salim masih hidup, pena pencatat amalan buruk tidak bekerja. Ya, tidak bekerja mencatat amalan buruk orang di zaman itu. Dari mana bisa tahu pena di Lauhul Mahfuz berhenti? La ilaha illallah. Itu jelas kedustaan kaum muslimin. Ya, itu jelas kedustaan karena itu semuanya jelas-jelas melampaui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Melampaui kemampuan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad SAW
dan para sahabatnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sesuai terhadap orang-orang yang berbuat kedustaan atas agama Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dan semoga kita semuanya diselamatkan dari kedustaan-kedustaan yang seperti itu. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.